Cek. Baik, apakah suara saya dapat terdengar? Baik, terima kasih kepada MC. Dan langsung saja acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa para kakak pembina dan peserta terlebih dahulu. Yang kami hormati, Kamabigus atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kagudep Pramuka Kampus 7 Poltekkes Kemenkes Semarang. Yang kami hormati, para pembina pramuka Prodi Radiologi Purwokerto, Program Diploma 3, Prodi Sanitasi, Program Diploma 3, Prodi Sanitasi Lingkungan, Program Sarjana Terapan, serta Prodi Kebidanan, Program Diploma 3. Yang kami hormati, para tamu undangan yang sudah menyempatkan diri untuk hadir, serta peserta pelantikan anggota ambalan yang saya sayangi. Selamat siang, selamat sejahtera. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tri Lestari Kusumawati, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Karena akan ada banyak sekali informasi yang penting yang akan disampaikan penyaji yang bisa kita dapatkan. Namun, secara umum penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah untuk dipahami apabila diskusi ini dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk dapat mengikuti serta memperhatikan diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, sebelum materi menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita pada siang hari ini sebagai berikut. Setiap pemateri akan kami beri waktu untuk penyampaian materi selama 20 menit. Selama pemateri menyampaikan materi, tidak ada interupsi. Setelah dua pemateri menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya-jawab. Demikian peraturan yang akan kita pakai untuk siang hari ini. Sebelum pemateri pertama menyampaikan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri pertama kita, yaitu Kak Jeffrey selaku Wakil Ketua Dewan Saka Bakti Husada. Berikut CV dari Kak Jeffrey. Biodata atas nama Jeffrey Kurniawan. Tempat tanggal lahir Banyumas, 9 Mei 2003. Alamat Leduk, RT 2 RW 4. Kelurahan Leduk, Kecamatan Kembaran. Agama Islam. Pekerjaan pelajar. Hobi olahraga. Pengalaman di Saka. Menjadi tim kesehatan. Panitia Sertijab. Kontingen Perti Husada. Baik, halo Kak Jeffrey, apakah sudah terhubung dengan kami di sini? Baik, untuk Kak Jeffrey bagaimana?
Baik, mari kita tunggu sebentar, kemungkinan ada gangguan kendala dari Kak Jeffrey-nya. Ya, udah. Baik, halo Kak Jeffrey. Udah, Kak. Halo. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Baik, Kak Jeffrey, di sini kami akan berikan waktu untuk selama 20 menit untuk Kak Jeffrey dapat menyampaikan materinya. Untuk waktu dan tempat, saya silakan, Kak. Oke, Kak. Sebentar, Kak. Ya. Di sini saya akan mengisi materi yaitu tentang peran Saka Bakti Wisata di era new normal. Sebentar, Kak. Peran Satuan Karya Bakti Wisata di era new normal adalah Saka Bakti Wisata sebagai salah satu kelompok potensi pemuda yang ada di masyarakat bergerak aktif dalam melakukan upaya pencegahan COVID-19 di masyarakat. Kegiatan pencegahan COVID-19 dilaksanakan tidak hanya di pusat saja, namun juga di seluruh daerah. Kegiatan SBA yang dilakukan di daerah yaitu mulai dari membuat dan membagikan masker kain, kemudian membuat alat pelindung diri atau APD, dan face shield, ikut turut dalam penyemprotan disinfektan di lingkungan sekitar, menjadi tenaga pencatat di posko COVID-19, hingga ikut membantu menjadi bagian dari relawan COVID-19 di daerah. Upaya tersebut merupakan bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pangkalan di daerah masing-masing, sesuai dengan apa yang telah dipelajari dan pengetahuan yang telah dimiliki oleh para anggota Saka Bakti Wisata. Lanjut, Kak. Ya, berikut adalah 4 kebiasaan baru di era new normal yang saya rangkum. Yang pertama yaitu cuci tangan. Biasanya kan kalau cuci tangan itu ya, berikut adalah langkah-langkah cuci tangan. Yang pertama yaitu gosokkan antara telapak tangan dengan tangan. Seperti ini. Atau biasanya itu dibasahi dulu dengan air bersih. Kemudian kita kasih sabun. Selanjutnya kita gosokkan telapak tangan dengan tangan. Kemudian yang langkah kedua yaitu gosokkan punggung tangan dengan telapak tangan lainnya. Yaitu seperti ini ya. Diusahakan gosokan tersebut merata pada bagian tangan. Kemudian yang langkah ketiga, gosok antara telapak tangan dengan sela-sela jari.
yaitu seperti ini. Seperti ini. Kemudian jari jemari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Yaitu seperti ini. Pertama ini seperti ini. Diusahakan mengena semua pada jari kita. Selanjutnya yang kelima yaitu ibu jari digenggam telapak tangan lainnya lalu digosokkan dengan gerakan berputar. Yaitu seperti ini. Seperti ini. Kemudian yang langkah ke-6 yaitu gosok ujung tangan dan kuku dengan telapak tangan yang lainnya. Seperti ini. Kemudian dibilas dengan air yang bersih dan mengalir sehingga kuman atau kotoran yang di tangannya itu terbawa oleh air dan bahkan tangan kita jadi bersih, yaitu 6 tahap cuci tangan dalam 20 detik. Yang selanjutnya yang kedua yaitu memakai masker. Halo Kak. Maaf sinyalnya agak jelek ya Kak. Ya, tidak apa-apa, Kak. Di pembahasan yang kedua yaitu memakai masker, yaitu kita mengasih tips cara penggunaan masker dan cara mencuci masker yang baik dan benar. Nah, yang pertama yaitu masker kain yang pertama yaitu cara penggunaan masker, yaitu masker kain yang disarankan adalah masker kain yang 3 lapis. Jadi masker yang dianjurkan yaitu 3 lapis agar bakteri dapat tersaring dengan baik. Langkah kedua yaitu penggunaan masker kain orang sehat maksimal 4 jam. Yang selanjutnya ganti masker ketika mulai basah. Jadi kita kalau sedang beraktivitas itu kan sering mengeluarkan keringat ya. Jadi kalau udah basah itu harus diganti biar bakteri yang ada di masker itu bisa hilang di masker yang sudah basah, kemudian diganti dengan yang masker yang baru. Yang keempat yaitu lepas masker kain dengan benar. Lepas kain dengan benar dengan melonggarkan pengait masker di telinga kanan dan kiri. Jadi kalau mau melepas masker yaitu tidak boleh langsung kita lepas begitu saja karena bisa menyebabkan iritasi pada daun telinga bagian belakang. Jadi dengan cara yang benar yaitu kita lepas pelan-pelan dari kanan dahulu, kita tarik karet pada maskernya, kemudian kita lepas, yang satu juga kita lepas, yang sebelah kiri. Kemudian yang kelima, masukkan masker kain yang sudah digunakan ke dalam plastik untuk dicuci dan dipakai ulang.
Jadi kalau kita setelah menggunakan masker, baik maupun yang medis ataupun non medis, kalau yang medis biasanya itu 1 kali pemakaian, kalau yang kain itu bisa dicuci kembali dan dibersihkan kembali. Ya baik, yang berikutnya langkah ke-6 yaitu bersihkan tangan dengan hand sanitizer atau air dan sabun setelah melepas masker kain. Ya, jadi pada bagian ke-6 ini berfungsi agar ketika kita melepas masker, pastikan di tangan kita masih ada bakteri tuh. Jadi kita sebaiknya mencuci tangan dahulu sebelum melakukan kegiatan yang lain. Itu cuci tangan dulu dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Kemudian kita keringkan dengan handuk bersih. Yang selanjutnya yaitu cara mencuci masker. Yang pertama yaitu gunakan deterjen atau penghilang noda dengan air mengalir atau air hangat dengan suhu minimal 30 derajat Celcius. Jadi gunanya deterjen atau penghilang noda dan air hangat bisa membunuh atau mematikan kuman atau bakteri yang ada pada masker tersebut. Yang langkah kedua yaitu siapkan baskom, sarung tangan, jepitan jemuran, dan handuk bersih. Jadi ketika kita sedang mencuci masker, kita lebih baik menggunakan sarung tangan latex ataupun sarung tangan plastik agar terhindar dari kuman atau bakteri yang berada di masker. Kemudian kita jepit masker tersebut dengan jepitan jemuran. Kemudian handuk bersih berfungsi untuk mengkeringkan tangan ataupun bagian masker yang perlu dibersihkan. Yang langkah ketiga yaitu Mohon maaf untuk Kak Jeffrey, waktu untuk pemaparannya tinggal 5 menit lagi Kak, bisa dipercepat? Oke Kak. Yang kemudian langkah ketiga yaitu cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian isi baskom dengan air dan isi dengan deterjen atau pemutih sesuai instruksi campuran larutan dengan merata. Kemudian langkah yang keempat yaitu rendam masker dalam larutan dan diamkan 10 menit. Setelah 10 menit, tekan masker dengan lembut dan perlahan dengan tangan. Jangan kocok terlalu kuat agar tidak rusak. Yaitu masker dengan air mengalir pas sisa pembersih di dalam kain. Yang keenam yaitu serap cairan berlebih di masker dengan menepuk setiap sisi masker dengan handuk bersih. 7. Jemur masker di tempat yang terpapar cahaya matahari panas dan ventilasi baik. Yang kedelapan yaitu jangan lupa cuci tangan setelah semuanya selesai. Yang selanjutnya Kak. Baik, yang ketiga yaitu etika batuk dan bersin. Etika batuk dan bersin, gimana sih caranya? Gimana sih etika batuk dan bersin? Yang pertama, apabila kita sedang flu atau batuk, kita disarankan untuk menggunakan masker agar virus yang ada di tubuh kita tidak terpapar ke udara bebas sehingga bisa menular. Kemudian tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Yang selanjutnya itu tutup mulut dan hidung dengan tisu. Jangan lupa membuangnya di tempat sampah
tertutup. Kemudian setelah melakukan hal tersebut, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang selanjutnya yaitu cara meningkatkan imunitas tubuh. Di sini yaitu tips daya tahan tubuh dari virus corona. Yang pertama yaitu hindari stres untuk mengurangi potensi peningkatan hormon kortisol yang dapat menurunkan fungsi kekebalan tubuh. Yang kedua yaitu cukup waktu istirahat, baik kuantitas maupun kualitas. Jangka istirahat yang bagus yaitu untuk orang dewasa yaitu 7-8 jam per hari. Untuk remaja dan anak-anak yaitu 9-10 jam per hari. Yang selanjutnya yaitu stop merokok karena merokok dapat sebabkan infeksi paru-paru sehingga lebih rentan terpapar COVID-19. Yang selanjutnya, kurangi konsumsi alkohol yang dapat mengurangi konsentrasi dan imunitas. Kemudian, jalani pola hidup sehat dengan olahraga. Konsumsi buah, sayur, dan suplemen tambahan seperti vitamin C dan lain-lain. Jaga suhu tubuhmu tetap hangat untuk mencegah masuknya virus ke dalam tubuh. Hindari dehidrasi, virus lebih mudah menyerang bila daya tahan tubuh menurun karena kurang cairan. Kemudian, jaga kebersihan dan tetapkan physical distancing atau jaga jarak minimal 1 meter. Terima kasih. Ada pertanyaan? Terima kasih untuk Kak Jeffrey. Untuk sesi pertanyaannya nanti, nanti kita akan buka untuk sesi pertanyaan setelah pembacaan materi dari pemateri kedua. Untuk Kak Jeffrey, terima kasih banyak, materinya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Baik, sebelum dilanjutkan pada pembicara kedua, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri kedua kita untuk kali ini, Kak Roysul Fahmi selaku Ketua Racana Poltekkes Kemenkes Semarang. Baik, berikut merupakan CV dari Kak Fahmi. Nama Roysul Fahmi Ilyas, tempat tanggal lahir Jepara, 18 Mei 2000, alamat Jalan Randu Sumampir, RT 1 RW 1, Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Agama Islam, pekerjaan sebagai mahasiswa, hobi, maaf nomor teleponnya 0896 4752 5480. Moto hidup, itu hak setiap orang. Jika memilih hidup mengalir selayaknya air, namun ingatlah untuk mendayung jika terseret arus yang salah. Instagram @ilyasroysulfahmi. Baik, berikut merupakan CV dari Kak Fahmi. Halo, Kak Fahmi, apakah sudah terhubung dengan kami?
Halo Kak Fahmi. Baik, Kak Fahmi bisa di-unmute. Halo Kak Fahmi, apakah suara saya terdengar? Ya, halo. Ini baru bisa. Maaf Kak, tadi baru dapat akses dari host buat unmute nih. Iya, tidak apa-apa Kak. Bagaimana kabarnya Kak? Halo Kak Fahmi. Ya, alhamdulillah baik Kak. Ya, terima kasih sebelumnya. Oh, ini mohon maaf ya Kak, saya tidak bisa menggunakan virtual background karena rumah saya lagi mati lampu, terus ini saya lagi di luar nih Kak, jadinya terlalu terang. Tuh, Kak. Iya Kakak, tidak apa-apa. Baik, untuk Kak Fahmi, dari kami akan memberikan waktu selama 20 menit untuk penyampaian materi dari Kak Fahmi. Untuk waktu dan tempat, saya silakan. Ini yang share screen dari sana kan Kak? Oke. Untuk yang saya screen nanti Ya. dari panitia Kak. Apakah Ya, sudah oke, muncul terima untuk kasih share Kak. screen-nya? Ya, sebelumnya ya sudah Kak, sudah muncul. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya semua bisa mendengar suara saya. Apakah suara saya clear? Oke. Bisa mendengar suara saya dengan baik ya Kak? Nggak putus-putus kan Kak di sana? Halo? Halo Kak? Ini di sana nggak putus-putus kan ya Kak? Tidak Kak. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh moderator ya. Nama saya Fahmi, selaku Ketua Dewan Racana di Kampus 1 Poltekkes Kemenkes Semarang, dan ini adalah periode kedua saya menjabat sebagai Ketua Dewan Racana, seperti itu. Saya saat ini sedang menjalani perkuliahan, ini mulai masuk semester 6 ya, di Sarjana Terapan Keperawatan. Jadi ya walaupun sudah semester 6, mau masuk semester 6, tetap harus aktif lah dalam mengikuti kegiatan. Saya mendapatkan tema dari panitia, yaitu menjadi generasi pramuka yang aktif dan produktif di era new normal. Nah, oke, kita next dulu. Next. Ini kok langsung next. Ini tadi sudah diperkenalkan oleh moderator ya. Nah, Mohon maaf Kak Fahri, kita Kak Fahmi. menilik. Mohon maaf Kak Fahmi, suaranya Ya, bisa lebih keras kembali?
Oh, suaranya kurang keras ya? Ya, Oke. Sebelumnya kita melihat ke belakang dulu ya sebelum masuk ke materi. WHO atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi itu mendeklarasikan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Nah, ini artinya virus corona ini sudah menyebar di seluruh dunia. Kak, mohon maaf itu moderator bisa di-unmute dulu, Kak. Soalnya suaranya gimana? Ini. Nah, next. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, konfirmasi kasus COVID-19 pertama di Indonesia ini diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui Nah, didampingi oleh Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto ya saat itu. Nah, pengumuman dilakukan di Istana Kepresidenan pada tanggal 2 Maret 2020. Itu konfirmasi positif pertama ya. Kemudian akhirnya pemerintah menerapkan wabah coronavirus atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Status tersebut diumumkan pada tanggal 14 Maret 2020. Nah, yang tentunya saat itu kita masih ingat di mana kita melaksanakan karantina mandiri selama 3 minggu dan akhirnya diperpanjang sampai dengan tanggal yang belum ditentukan sampai saat ini mungkin kita masih WFH ya. Bahkan saat ini Jawa dan Bali sedang melaksanakan PSBB. Next. Nah, tentu saja Kuartir Nasional merespon hal tersebut dengan menerbitkan surat keputusan atau SK nomor 063 tahun 2020 tentang penundaan kegiatan nasional akibat dari pandemi COVID-19 ini. Setidaknya ada di dalam SK tersebut ada 4 kegiatan nasional yang dibatalkan, yaitu ada Persabaran Nasional, kemudian Kemah Bela Negara, kemudian Peransaka Nasional, dan Perkemahan Wirakarya Nasional. Tentu saja itu. Dan sedikit info, sebenarnya Poltekkes sudah mencanangkan dana atau menargetkan kalau kita akan mengikuti Peransaka Nasional atau Perkemahan Antarsaka tingkat nasional di Bangka Belitung tempatnya. Tapi akibat dari pandemi ini akhirnya hal tersebut dibatalkan. Next. Nah, tapi kabar baiknya saat ini kita sedang memasuki era digital 4.0, di mana setiap hari terjadi yang namanya pertukaran data di seluruh dunia, tentu saja. Nah, itu makanya era 4.0 ciri utamanya adalah di mana data menjadi sesuatu yang penting. Nah, di jaringan internet setiap harinya ada ribuan orang, bahkan miliaran orang yang berbagi data. Nah, itu semua tentu saja ditunjang dengan jaringan internet. Next. Nah, tentu saja ini didukung oleh berbagai macam platform. Di atas ada yang atas itu ada platform yang biasa kita gunakan sebagai sosial media. Kemudian yang bawah adalah platform yang biasa kita gunakan sebagai video conference, tentu saja. Jadi mungkin ada WhatsApp, Telegram, Line, Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube, tentu saja. Kemudian di bawah mungkin
hanya apa ya, biasa kita gunakan di Indonesia ya, atau sebagai ada Zoom meeting, Google Meeting, yang selanjutnya seperti Zoho, si awam dalam menggunakannya seperti itu. Kemudian ada live session juga. Next. Nah, lalu muncul pertanyaan, itu belum di itu ya. Lalu muncul pertanyaan, apa sih kegiatan pramuka yang bisa dilakukan dengan memakai platform digital agar tetap aktif dan produktif? Next. Nah, pertama ada seminar atau diskusi melalui aplikasi chat. Tentu saja ini mungkin bagi mahasiswa baru ya, ini mungkin masih awam gitu. Ada seminar atau diskusi melalui aplikasi chat yang diselenggarakan oleh lembaga tertentu, tapi ketika saya memasuki semester, ini pandemi kan semester 4 ya, saya memasuki semester 4, itu banyak lembaga-lembaga yang menyelenggarakan seminar atau diskusi melalui aplikasi chat, biasanya melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Dan kalau pertanyaannya apakah mendapatkan sertifikat, yaitu mendapatkan sertifikat tentu saja. Nah, contohnya itu yang kiri adalah yang diselenggarakan oleh DKR Pecangaan, dan kemudian yang kanan itu yang diselenggarakan oleh Saka Taruna Bumi.id. Next. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita bisa melakukan kegiatan live streaming. Nah, kegiatan ini juga bisa berkolaborasi dengan instansi atau pangkat lain. Contohnya yang dulu kita lakukan dengan Korps Kesehatan Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan di Yogyakarta ya. Nah, itu kita kita berkolaborasi, berdiskusi. Jadi kita ada perwakilan, mereka ada perwakilan, kita berdiskusi bersama di Instagram saat itu. Kemudian yang kanan itu adalah ada Kak Bayu itu. Siapa Kak Bayu? Kak Bayu itu adalah KUKM. KUKM periode 2020 saat itu. Beliau sedang live streaming atau melakukan kegiatan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa. Seperti itu. Kemudian next. Nah, tentu saja ini tidak kalah menariknya, yaitu kita melakukan seminar kepramukaan seperti yang dilakukan oleh kampus 1 kemarin. Mungkin teman-teman dari kampus 7 atau kampus yang lain ya juga kegiatan tersebut. PSDM Kementerian Kesehatan, Kak Sugianto ya. Nah, kemudian mungkin instansi-instansi yang lain juga menyelenggarakan hal tersebut seperti itu. Jadi kakak-kakak untuk mengisi waktu luang atau mengisi kekosongan kegiatan ya bisa cari ilmu juga, bisa nambah ilmu juga, dan mungkin ada yang motifnya cari sertifikat ya. Nah, kegiatan ini bisa menjadi alternatif kakak-kakak seperti itu. Biasanya kegiatan semacam ini dilakukan melalui platform Zoom ataupun YouTube seperti itu. Kalau Google Meet mungkin ada tapi jarang. Seperti yang kita lakukan, kita melakukannya dengan Zoom dan YouTube. Lanjut. Next. Nah, yang selanjutnya adalah anjangsana atau studi banding. Anjangsana atau studi banding yang pernah kita lakukan adalah dengan Racana Pandawa. Racana Pandawa tahu di mana? Itu adalah racana milik Politeknik Negeri Semarang. Nah, jadi kita
melakukan semacam ajang sana. Ini beda dengan live streaming ya mungkin ya. Kalau live streaming bisa ditonton oleh halayak ramai, tapi kalau ajang sana hanya antara dua instansi tersebut saja ya. Kita melakukan yang namanya diskusi, baik itu tentang program kerja ataupun diskusi tentang sistem-sistem yang kami miliki, agar apa? Agar semisal ada program kerja yang baik atau ada sistem yang baik di antara kita berdua, kita bisa mengadopsi lah. Jadi kita bisa menyempurnakan pangkalan kita melalui pangkalan yang lain seperti itu. Next. Nah, tentu saja jangan sampai lupa melakukan latihan rutin. Dari kampus 7 mungkin ada dari kampus 7 melakukan latihan rutin apa enggak nih ya? Kita biasa menggunakan Zoom dan Google Meet. Kita memperdayakan pembina jurusan dari jurusan keperawatan sampai dengan RMIK. Kami mengajukan materi dan jika pembina itu menyanggupinya, kami akan melaksanakan latihan rutin tentu saja. Nah, materi-materi yang biasa dilatihkan di latihan rutin adalah materi Saka Bakti Usada. Itu tidak pernah lepas dari instansi kita yang notabene adalah kampus kesehatan ya. Jadi kita tetap melakukan latihan rutin meskipun pandemi seperti ini, tidak ada alasan untuk melakukan latihan rutin guna menambah ilmu. Next. Nah, ini aku heran, ini sebenarnya udah di slideshow belum ya? Kok ada klik to add? Nah, selanjutnya ada, nah yang tadi kan mainstream semua kan ya. Sekarang kita cari-cari yang anti mainstream lah, yang apa agak biasa gitu. Nah, ini ada TikTokan. Kenapa kok TikTokan masuk sini gitu? Jadi TikToknya itu bukan TikTok yang seperti biasanya ya, tapi TikTokan itu yang TikTok anak pramuka, tau lah. Kalau kalian nggak punya TikTok mungkin bisa carilah di platform Instagram atau di aplikasi Instagram, cari aja di hashtagnya atau tagar TikTok pramuka gitu. Nah, nanti di situ akan muncul. Nah, itu mereka apa ya, istilahnya secara tidak langsung mereka itu mempromosikan kegiatan kepramukaan di TikTok tersebut seperti itu. Nah, jadi ini mohon maaf saya cuma bisa ambil gambar satu karena apa? Saya tidak bisa asal nyomot gambar di Instagram atau di TikTok ya. Soalnya saya harus izin dulu sama yang punya akun dan baru satu yang izinin. Gitu. Lanjut, next. Dan itu pun saya nggak kenal. Seriusan saya nggak kenal, saya DM beliau lah. DM beliau di Instagram dan dia bisa nambah kenalan juga. Karena apa, kalau sesama pramuka pasti ada hubungan atau jalinan lah. Kalau nggak percaya coba kamu jalan-jalan pakai seragam pramuka gitu. Ketemu anak pramuka yang lain yang sama-sama pakai seragam pramuka, pasti di situ langsung ada chemistry. Nggak percaya buktikan sendiri. Oke ya, lanjut. Nah, yang kedua itu ada berwirausaha. Nah, ini seperti yang saya lakukan sebenarnya, ini promosi usaha saya ya. Nah, itu sebenarnya adalah kaos, tapi bukan sembarang kaos. Sebenarnya itu kaos bertema pramuka. Coba kalau nggak percaya bisa di close up atau di zoom. Nah, itu kita memasukkan tema-tema pramuka di situ. Nah, jadi biasanya kalau kaos pramuka itu identik dengan kegiatan lapangan ya. Ini maaf ya, suara saya bergema di akunnya moderator nih. Biasanya kalau kita beli kaos pramuka lah gitu, pasti kaosnya itu identiknya sama kegiatan lapangan. Kalau nggak percaya coba cari. Mungkin kalau nggak identik sama kegiatan lapangan, identik sama kegiatan musiman ya, kayak Raimuna Nasional gitu, atau
nanti dari lengan sampai ke baju-bajunya sampai ke badan-badannya ada lambang tunas kelapa, kalau nggak ada lambang WOSM gitu. Nah, jadi saya memikirkan gimana caranya pramuka ini tetap bisa pakai kaos itu walaupun kalau lagi nonton bioskop gitu. Kebayang nggak nonton bioskop pakai kaos lapangan yang gambarnya tunas kelapa gede gitu kan. Kalau nanti nggak malu kalau nggak disalamin pramuka sama orang-orang di dalam bioskop gitu ya. Nah, oleh karena itu gimana ya caranya kalau biar itu tetap bertema pramuka tapi tidak terlalu menonjolkan kesan lapangan dan orang-orang yang di luar pramuka itu tuh nggak ngira loh kalau itu kaos pramuka. Makanya kita memasukkan tema-tema pramuka di situ, kita sesuaikan dengan gaya anak muda lah ya, yang terutama yang suka dengan kaos yang simple, itu simple banget desainnya. Coba yang di tengah itu tulisannya The Jungle Book. Coba kalian yang tengah Kak bisa di close up yang tengah. Nah, itu The Jungle Book. Anak-anak pramuka yang aktif dari SMA pasti itu sudah tahu The Jungle Book itu apa gitu. Tapi orang awam apakah tahu The Jungle Book itu apa? Nah, makanya kami mensiasati hal tersebut seperti itu. Nah, itu bisa jadi ladang wirausaha, bisa jadi ladang bisnis, bisa jadi ladang uang. Jadi kalau dikiranya pramuka nggak bisa cari cuan, itu salah karena orang yang pandai ilmu bisnis pun itu pasti bisa cari cuan dari mana aja, termasuk dari pramuka seperti itu. Nah, terus kalau muncul, wah Kak, saya nggak bisa desain nih Kak, gimana Mohon nih maaf, Kakak. Kak, mohon maaf waktunya sudah habis. Gimana Kak? Wah, habis ya. 5 menit lagi ya Kak, udah mau selesai nih. 2 menit lagi ya Kak ya. Oke. Oke. Nah, itu bisa dilihat platform yang paling kiri itu ada Wix. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mendesain. Apakah kita yang mendesain? Tidak, karena apa? Yang mendesain adalah AI. Kita hanya memasukkan keinginan kita seperti apa gambarnya. Nah, kalian bisa cari baju ini di aplikasi Shopee atau di Instagram di patoktenda.store. Lanjut next. Nah, nextnya ini ada podcast. Kalian pasti kenal dengan yang namanya podcast. Biasanya podcast berisi tentang kebucinan seperti itu. Nah, ini juga bisa memberikan cerita yang bucin seperti itu yang disukai anak-anak muda. Tapi apa bucinnya adalah bucin yang seperti cerita patok tenda atau enggak maksudnya sebatas patok tenda atau enggak cinta simpul mati seperti itu yang biasa melekat pada anak-anak pramuka kalau lagi kegiatan ya. Isinya seperti itu. Nah, ini juga saya mengerjakannya dengan menggunakan AI yaitu Anchor, diedit sedikit dengan menggunakan Audacity. Mungkin teman-teman yang bisa mengedit dengan menggunakan Adobe mungkin akan tertawa karena saya hanya menggunakan Audacity seperti itu. Tapi inilah memang yang terjadi, saya hanya mengedit menggunakan Audacity. Itu platform editing paling mudah menurut saya, bisa dipelajari oleh orang-orang yang baru belajar editing. Nah, melalui Anchor, apakah kita melalui Anchor ini sudah akan men-share podcast kita ke platform-platform digital yang biasa digunakan untuk mendengarkan podcast. Jadi kita tidak usah men-share, memasukkan ke platform-platform digital lainnya. Kita cukup upload di Anchor, kemudian bisa didengarkan di Anchor, Breaker, Google Podcast, Podcast, Overcast, Radio Public, dan tentunya yang paling terkenal belakangnya adalah Spotify. Seperti itu. Next. Nah, manusia memang tidak bisa menandingi AI, tapi manusia bisa memanfaatkan AI. Tentu saja ini bukan kata-kata Mark Zuckerberg, ini kata-kata saya sendiri gitu kan. Tapi kalau saya masukin foto saya kan nggak keren gitu. Lanjut, next. Nah, tapi jangan lupa saat ini kita sedang memasuki era new normal. Dan kita di sini selalu mencanangkan atau menggunakan yang namanya 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Di samping itu tidak berkerumun,
hindari kontak fisik, dan gunakan antiseptik atau hand sanitizer mungkin. Next. Nah, kemudian ada penerapan program kerja dengan budaya new normal. Next. Ini ada bakti sosial, kita memberikan sembako dan hal-hal yang dibutuhkan di era new normal, tentu saja seperti masker dan hand sanitizer. Kita bagikan itu ke masyarakat. Next. Kemudian ada seminar nasional kepramukaan yang tentu saja kita tetap melakukan 3M. Next. Nah, kemudian ada penerimaan anggota ambalan. Ya, kegiatannya hampir sama seperti inilah. Terus kemudian ada serah terima jabatan yang tadi ya. Next. Next. Ini udah selesai kayaknya. Ya udah selesai. Oke. Kak Fahmi. Baik, terima kasih Kak Fahmi atas pemaparan materinya. Hadirin yang kami hormati, demikianlah kedua materi telah dibawakan oleh Kak Jeffrey dan Kak Roysul Fahmi. Kemudian di sini saya akan membacakan ringkasan mengenai materi yang tadi. Untuk materi pertama mengenai Saka Bakti Husada, pelopor kesehatan di era new normal. Saka Bakti Husada adalah salah satu jenis satuan karya pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang kesehatan yang dapat diterapkan pada diri, keluarga, lingkungan, dan mengembangkan lapangan pekerjaan di bidang kewirausahaan. Saka Bakti Husada sebagai salah satu kelompok potensial pemuda yang ada di masyarakat yang turut bergerak aktif dalam melakukan upaya pencegahan COVID-19 di masyarakat. Kegiatan pencegahan COVID-19 yang dilakukan oleh Saka Bakti Husada tidak hanya dilakukan di pusat saja, melainkan juga di seluruh daerah. Kegiatan Saka Bakti Husada yang dilakukan di daerah yaitu mulai dari membuat dan membagikan masker kain, membuat alat pelindungan diri atau APD dan face shield, ikut turut dalam penyemprotan disinfektan di lingkungan sekitar, menjadi tenaga pencatat di posko COVID-19 hingga ikut membantu menjadi bagian dari relawan COVID-19 di daerah. Ada 4 kebiasaan baru di era new normal. Yang pertama, cuci tangan. Kedua, memakai masker. Yang ketiga, etika batuk dan bersin. Dan keempat, cara meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian untuk materi kedua mengenai menjadi generasi pramuka yang aktif dan produktif di era new normal. Kasus COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Istana Kepresidenan tanggal 2 Maret tahun 2020 dan kemudian ditetapkan sebagai wabah coronavirus atau COVID-19 sebagai bencana nasional yang diumumkan oleh Presiden melalui BNPB Doni Monardo pada 14 Maret 2020. Berdasarkan SK Kuarnas nomor 63 tahun 2020 tentang penundaan kegiatan nasional tahun 2020 menimbang dari adanya situasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Dengan adanya era digital 4.0, setiap harinya ada miliaran orang yang berbagi data dengan menggunakan jaringan internet. Dengan jaringan internet ini, kita dapat mengakses berbagai platform digital yang dapat kita manfaatkan dalam kegiatan pramuka agar tetap aktif dan produktif. Di antaranya, seminar atau diskusi melalui aplikasi chat ataupun live streaming, kemudian ajang sana, dan latihan rutin. Tidak hanya sampai di situ saja, dengan jaringan internet kita juga dapat mengakses beberapa aplikasi ataupun seperti podcast seputar pramuka, berwirausaha, dan masih banyak lagi. Baik, kedua pemateri telah menyampaikan materinya, dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab
yang akan dibuka untuk 2 termin dengan 2 penanya di setiap terminnya. Dan untuk setiap penanya ada door prize tersendiri dari kami. Baik, sebelum acara sesi tanya jawab dimulai, ada tata cara yang harus ditaati oleh para hadirin sekalian. Di antaranya yaitu, kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilakan untuk klik tombol raise hand. Nanti dari admin akan mempersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya dengan menyebutkan identitas berupa nama, prodi, dengan menyebutkan nama, prodi, dan pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Baik, saya persilahkan untuk penanya pertama dari termin pertama. Baik, adakah yang mau bertanya kepada kedua pemateri kita pada siang hari ini? Untuk sesi tanya jawab kali ini kita akan memberikan waktu 10 menit. Sepertinya sudah jelas semua materi dari kakaknya ya kak ya. Adakah yang mau bertanya? Kami akan menunggu selama 10 menit. Apabila nanti selama 10 menit tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan acara selanjutnya. Bagi yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan mikrofonnya. Apakah yakin di sini tidak akan ada yang mau bertanya? Dari kami ada door prize. Door prize-nya berupa pulsa. Mungkin kalau Raisen masih malu-malu ya Pak, coba izinkan bertanya lewat kolom chat seperti itu. Siapa tahu langsung banjir gitu Pak. Iya, bisa juga melalui forum chat ya, pada room chat. Halo, dari tingkat 1, bagaimana? Baik, kita sambil menunggu dari para penanya. Bagaimana kabarnya buat kakak-kakak semua yang sudah hadir dalam acara kali ini, baik dari tamu undangan maupun dari pemateri, bahkan pembina?
Untuk door prize kali ini bagi para penanya berupa pulsa. Adakah yang mau bertanya kepada para pemateri yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik? Baik, karena tidak ada penanya dari... Oh, ada yang bertanya ini ya. Dari Eis Komalasari, kelas 1A Prodi D3. Pertanyaannya untuk mengatasi ketika terkena corona supaya tidak takut dan selalu tenang, Kak. Baik, ini untuk Eis Komalasari, ini pertanyaan untuk Kak Jeffrey atau Kak Fahmi? Atau mungkin untuk keduanya? Baik, untuk keduanya, kami persilakan untuk Kak Jeffrey terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Eis Komalasari. Halo Kak Jeffrey. Baik, sambil menunggu Kak Jeffrey, kita ke Kak Fahmi dulu ya Kak ya. Bagaimana Kak untuk jawaban dari Kakak mengenai pertanyaan yang telah diajukan? Ya, sebenarnya ini melenceng dari tema saya ya. Ya, tapi akan coba saya jawab ya. Jadi apa sih yang kita lakukan jika terkena corona? Nah, tentu saja kita itu tidak bisa tahu kita itu terkena corona atau tidak sebelum kita melakukan diagnostic test. Sorry, maaf, saya belepotan ya. Diagnostic test yang kita lakukan di Indonesia adalah swab test. Rapid test itu hanya apa ya istilahnya ya? Saya lupa istilahnya. Diagnostic test yang paling akurat di Indonesia untuk virus corona adalah swab test, seperti itu. Nah, kemudian jadi kita tidak bisa menebak diri kita terkena corona atau tidak hanya melihat tanda dan gejalanya saja. Nah, tapi gimana nih Kak kalau kita sudah ada tanda dan gejala corona, misal kita udah demam tinggi atau misal kita udah pilek dan kita udah kehilangan indera perasa seperti itu. Tentu saja tanda-tanda dan gejala corona sudah disebar di internet lah. Silahkan bisa cari di situs-situs yang bisa dipercaya tentu saja. Nah, misal kayak situs milik Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 itu yang paling saya rekomendasikan. Nah, gimana nih Kak caranya Kak? Coba istirahat atau karantina mandiri dulu selama 14 hari mungkin, atau selama kita bisa kita selama tanda-tanda dan gejala itu masih ringan lah, seperti itu. Nah, jika sudah mendingan, coba deh, kalau udah mendingan ya, coba periksakan diri, tapi ingat tetap dengan menggunakan aturan era new normal atau social distancing, memakai masker, jaga jarak, dan tentu saja jangan naik angkutan umum, seperti itu. Nah, kemudian gimana nih Kak kalau kita misalnya sesak nafas gitu, kita udah sesak nafas. Nah, kalau udah masuk ke sesak nafas ini, segera panggil layanan darurat seperti itu. Nah,
Kemudian sekarang kan ada nih platform digital yang bisa langsung tanya ke dokter, misal kayak Halodoc gitu. Nah, kita bisa konsultasi lewat situ, seperti itu. Jadi sekarang era digital 4.0 semuanya sudah dimudahkan dengan yang namanya teknologi. Kita butuh apa-apa tinggal pencet-pencet aja kan, nggak usah ke sana kemari gitu kan. Nah, manfaatkanlah teknologi itu sebaik mungkin gitu. Karena kalau kita masih jangan berpikiran kolot, pokoknya harus gini nih, pokoknya jangan sampai mengandalkan teknologi terus lah, teknologi itu jelek. Kita jangan sampai mempunyai pikiran kolot seperti itu ya. Teknologi tentu saja itu baik dan buruknya itu tergantung kita sendiri sebagai pengguna, seperti itu. Ya itu saja Kak dari saya. Baik, terima kasih Kak Fahmi atas jawabannya. Bagaimana penanya? Apakah sudah bisa dipahami jawaban dari Kak Fahmi? Baik, untuk selanjutnya Kak Jeffrey, bagaimana tanggapannya? Halo Kak Jeffrey. Ya halo Kak, gimana Kak? Mohon maaf, di sini sinyalnya agak susah. Iya Kak, Dia tidak agak apa-apa. patah. Bentar Kak. Minta tolong untuk istirahat. Jadi untuk mengatasi ketika terkena corona supaya tidak takut dan selalu tenang, jadi solusinya yaitu tidak overthinking terhadap suatu hal, yaitu kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan atau memikirkan kita terkena virus atau tidak. Ya pada intinya kita harus sebelum berpikir lebih jauh tentang hal tersebut, kita bisa mengatasinya ya, yaitu tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang selanjutnya yaitu batasi konsumsi berita agar tidak terlalu cemas. Namun usahakan tidak berfokus pada berita sepanjang waktu atau secara berlebihan. Kemudian melatih pernafasan juga dapat membuat kita lebih tenang dan rileks dan selalu menjaga kesehatan dan meningkatkan imun tubuh sesuai anjuran dokter ataupun bidang kesehatan lainnya. Gitu aja Kak, sekiranya. Baik, terima kasih Kak Jeffrey atas jawabannya. Di sini ada satu pertanyaan lagi untuk Kak Fahmi. Boleh minta tolong admin untuk tampilkan chatnya? Baik, ini dari Sylvia Octavia Putri dari 1B Kebidanan. Kak izin bertanya kepada Kak Fahmi, bagaimana tips dari Kakak agar tetap semangat, tidak bosan, dan tetap aktif mengikuti kegiatan kepramukaan di saat pandemi, Kak? Terima kasih. Baik Kak Fahmi, silakan untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Nah, gimana sih kita agar tetap aktif dan tidak mudah bosan seperti itu? Yang pertama tentu saja kita harus mencintai dulu. Seperti mencintai pramuka ya.
tidak mencintai yang lain seperti itu. Karena apa? Kalau orang sudah yang namanya cinta, pasti hal apapun mau mau diminta waktunya atau diminta apapun pasti akan dikasih gitu. Mau minta waktu pasti kita akan meluangkan waktu seperti itu. Nah, yang kedua, gimana sih caranya agar kita tidak bosan? Jadi kita bisa berinovasi melakukan kegiatan. Jadi tidak kegiatan yang itu saja. Nah, mungkin kakak-kakak di sini sudah terbiasa mendengar istilah di pramuka yang namanya pengembaraan seperti itu. Mungkin pengembaraan hanya dilakukan, mungkin di pikiran kakak-kakak pengembaraan itu hanya dilakukan di hutan, di gunung atau di sungai. Nah, mari kita berinovasi supaya pengembaraan itu lebih menyenangkan. Nah, gimana nih Kak caranya? Coba dilakukan pengembaraan kita ke situs-situs sejarah yang ada di Banyumas apa ya biasanya? Yang di Banyumas itu apa namanya? Kok lupa malah. Batu Raden seperti itu. Coba deh kita ke Batu Raden hutan juga ya. Misal kayak di Semarang gitu, kita ke museum gitu atau ke Tugu Muda atau ke Lawang Sewu deh. Terus kita belajar sejarah kota Semarang di situ apa gitu. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian yang tidak bosan itu apa? Kita bisa melakukan, sekarang kan banyak nih ada kegiatan kesakaan mungkin, dan di Poltekkes yang aktif adalah Saka Bakti Husada. Nah, coba deh kita lakukan terobosan baru, kita terjun di masyarakat. Nah, kita berbagi ilmu yang kita miliki di masyarakat. Misal ada kerida pengendalian penyakit. Kerja pengendalian penyakit yang lagi tren di daerah kalian saat ini tuh apa sih? Misal kayak demam berdarah seperti itu. Coba lakukan sosialisasi di masyarakat demam berdarah. Lebih bagus lagi kalau kalian bisa menciptakan satu buah platform untuk menunjang kegiatan tersebut ya, biar aksesnya mudah diakses oleh masyarakat seperti itu. Kalau kita sudah bisa berbagi ilmu kita, itu adalah suatu kebanggaan sendiri, itu adalah kesenangan yang dirasakan oleh diri kita sendiri seperti itu. Itu aja, Kak. Baik, Kak Fahmi, terima kasih atas jawabannya. Baik, setelah ini saya akan buka termin kedua untuk dua penanya. Kebetulan sudah ada yang bertanya ya ini di room chat. Baik, ini ada penanya dari Wulan Yulia Francisca. Oh maaf, ada sebelumnya. Assalamualaikum, saya Melisa Anugrah dari D3 Sanitasi. Izin bertanya Kak, Kakak sendiri anak pramuka, nah pasti dituntut untuk selalu kreatif. Lalu, terobosan apa yang sekiranya perlu dilakukan untuk mengurangi limbah medis seperti masker sekali pakai dan APD? Karena seperti kita ketahui, sejak pandemi ini berlangsung, sampah medis mulai menggunung dan mencemari ekosistem. Terima kasih. Pertanyaan untuk pemateri pertama dan kedua. Baik, untuk Kak Jeffrey, saya lebih dulu silakan Kak Jeffrey untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Halo Kak Jeffrey. Ya, silakan Kak Jeffrey untuk menjawab pertanyaan. Maaf Kak, bisa diulangin? Kurang jelas Kak. Baik Kak, saya ulangi ya Kak ya. Oke. Ada pertanyaan dari Melisa Anugrah dari D3 Sanitasi. Izin bertanya untuk Kak Fahmi dan Kak Jeffrey. Untuk kakak sendiri kan anak pramuka, nah pasti dituntut untuk selalu kreatif. Lalu terobosan apa yang sekiranya perlu dilakukan untuk mengurangi limbah medis seperti masker sekali pakai
dan APD, karena yang seperti kita ketahui, sejak pandemi ini berlangsung, sampah medis mulai menggunung dan mencemari ekosistem. Ya, terobosan yang sekiranya perlu dilakukan untuk mengurangi limbah medis seperti masker sekali pakai atau APD karena seperti kita ketahui, yaitu kita menggunakan masker sebaik mungkin, dan bila perlu kita menggunakan masker kain yang 3 lapis agar mengurangi limbah medis yang bertumpuk dan mencemari ekosistem. Jadi kita menggunakan masker 3 lapis supaya dapat didaur ulang atau bisa kita pakai kembali atau kita cuci dan tidak menumpuk dan mencemari ekosistem, Kak. Segitu, Kak, kiranya, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Jeffrey atas jawabannya. Kemudian untuk Kak Fahmi, bagaimana Kak tanggapannya mengenai pertanyaan yang telah diajukan? Baik, saya akan mencoba menanggapi ya. Saya akan bilang kalau terobosannya itu tidak ada. Kenapa saya bilang tidak ada? Karena apa? Karena itu limbah medis ya. Kita tidak bisa mendaur ulang yang namanya limbah medis secara sembarangan. Karena apa? Coba deh, mungkin teman-teman tingkat 1 belum melaksanakan praktek kerja lapangan di rumah sakit ya. Mungkin teman-teman dari bidan atau dari PRR gitu kan ya. Kalau kita selesai melakukan penanganan terhadap pasien, misal melakukan suatu prosedur terhadap pasien, apakah limbah medisnya itu yang kita gunakan bisa kita bawa pulang terus kita bikin kerajinan seperti itu? Enggak kan, tentu saja. Terutama misal kita habis injeksi pasien nih, pasti sepet sama jarumnya langsung kita masukkan ke safety box. Kemudian APD seperti masker, handscoon, kita pasti langsung masukkan ke kantong yang warnanya kuning. Itu artinya infeksius atau bisa menularkan sebuah penyakit lah. Karena ini limbah medis, sifatnya berbahaya, jadi kita tidak bisa mendaur ulang atau melakukan terobosan terhadap barang tersebut secara sembarangan. Itu di rumah sakit ada komite atau badan sendiri yang melakukan hal tersebut tentang pengelolaan limbah medis, nantinya mau dikemanakan. Ada yang saya tahu sih limbah medis nanti bakalan dibakar, dimusnahkan seperti itu. Lalu apa sih terobosannya untuk mengurangi limbah medis? Nah, kita kan hitungannya ya walaupun mahasiswa kesehatan lah, walaupun mahasiswa kesehatan, tapi kan kita hitungannya bukan tenaga medis atau relawan nih. Kita bukan, misal kita tidak ikut kegiatan relawan apapun gitu. Kita kan hitungannya bukan relawan nih, masih masyarakat umum. Nah, coba deh kita bijak-bijaklah menggunakan alat perlindungan diri. Misal kayak masker, coba deh pakailah masker dari kain yang tadi sudah dikatakan oleh Kak Jeffrey. Masker dari kain yang 3 lapis lah, atau yang yang memenuhi kriteria lah, seperti itu. Supaya apa? Karena kalau masker medis kan itu cuma sekali pakai. Nah, kalau kita tiap hari keluar gitu, ada kerjaan keluar gitu, tiap hari kita harus ganti seperti itu akan membuat limbah medis menumpuk. Nah, terus bagaimana nih? Misal kalau kita pakai face shield, mungkin teman-teman di sini kerap menjumpai ada ketika kita melaksanakan event atau kegiatan menggunakan face shield itu langsung dibuang. Mungkin teman-teman di sini kerap menjumpai hal seperti itu. Tapi padahal face shield itu masih bisa disterilisasi dengan menggunakan hand sanitizer atau menggunakan desinfektan seperti itu. Nah, jadi face shield masih bisa disterilisasi, masih bisa disimpan. Yang saya dengar itu malah face shield-nya yang bagian face itu dibuang, yang bagian kacamatanya itu disterilisasi. Atau mungkin
kalian menjumpai sumber lain seperti itu, nah coba deh bijak-bijaklah dalam menggunakan alat pelindungan diri yang kalian pakai sehari-hari seperti itulah. Baik, terima kasih untuk Kak Fahmi atas jawabannya. Masih ada sisa satu pertanyaan lagi buat Kak Jeffrey dari Wulan Yulia Francisca dari kelas 1B Prodi D3 Kebidanan Purwokerto. Pertanyaannya, bagaimana cara efektif untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang kebiasaan baru di era new normal? Soalnya sampai saat ini pasti masih banyak masyarakat yang belum menerapkan itu. Contoh saja dalam penggunaan masker yang benar, masih ada beberapa masyarakat yang menyepelekan hal itu. Terima kasih. Bagaimana Kak Jeffrey atas tanggapannya? Halo Kak Jeffrey. Ya loh Kak. Ya, bagaimana Kak tanggapannya untuk pertanyaan dari Wulan Yulia Francisca? Halo Kak Jeffrey, apakah masih terhubung dengan kami? Masih Kak. Masih gangguan sinyal Kak, maaf Kak. Iya Kak, tidak apa-apa. Selanjutnya yang penggunaan kebiasaan baru ya Kak. Baik, Ya, saya ulangi untuk jadi pertanyaan dari Wulan Yulia Francisca ya Kak ya. Bagaimana cara yang efektif untuk mengingatkan oke, Kak. kepada masyarakat tentang kebiasaan baru di new normal? Soalnya sampai saat ini pasti masih banyak masyarakat yang belum menerapkan itu. Contoh saja dalam penggunaan masker yang benar, masih ada beberapa masyarakat yang menyepelekan hal itu. Ya, jadi cara yang efektif yaitu dari kita itu selalu mensosialisasikan dan tidak pernah menyerah untuk mensosialisasi kebiasaan baru di new normal. Dan pada dasarnya kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan kebiasaan normal. Untuk penerapannya yaitu kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dan untuk yang menerapkannya tergantung dari orang tersebut, karena kita tidak juga tergantung kesadaran dari masyarakat sekitar bahayanya dari COVID-19 yaitu bagi kesehatan. Mungkin itu Kak. Baik Kak Jeffrey, terima kasih atas jawabannya. Ini sebelumnya mohon maaf, ternyata masih ada beberapa pertanyaan. Tapi karena kita waktunya sudah habis, jadi tidak bisa kita bahas bersama. Ini malah ada yang PC saya loh, Pak. Mau tanya gitu. Ya, mungkin kalau pertanyaannya nggak bisa dijawab di sini, bolehlah PC saya. Ini tadi ada yang PC saya langsung loh, soalnya.
Iya, boleh bagi yang masih ingin bertanya baik ke Kak Fahmi atau ke Kak Jeffrey, bisa langsung PC beliau. Mohon maaf karena di sini waktunya sudah habis. Jadi untuk sesi tanya jawab kali ini dicukupkan. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa sekali. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada pemateri. Mohon maaf untuk sertifikat akan kita kirimkan besok kepada para pemateri. Pada saat upacara pelantikan hari Minggu tanggal 17 Januari tahun 2021. Baik hadirin sekalian, demikianlah acara diskusi pada hari ini. Sebelum kami tutup diskusi pada hari ini, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua yang sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kita tentunya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi kali ini. Acara demi acara dalam diskusi kali ini telah dilewati. Akhirnya, saya Tri Lestari Kusumawati selaku moderator mohon undur diri. Kita bertemu dalam diskusi-diskusi berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator. Hadirin sekalian, memasuki acara yang terakhir yaitu untuk kami selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu kembali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan untuk bergabung tepat waktu. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.